Lu ke pabrik nih, lu minta sesusah apapun, pasti dijawab bisa. Mereka itu punya sifat yang begini. Kalau klien minta apapun, jawabannya itu akan bisa dulu. Maksudnya kan kita pengusaha lokal, bagaimana kita bisa menang dari mereka, sedangkan bisa jadi mereka kadang jual barang itu harganya lebih rendah daripada modal kita sendiri. Oke, gue jelasinnya mungkin dari sisi China-nya dulu ya. Dari sisi China mungkin tadi yang gue sempat jelasin juga bahwa peran pemerintah itu sangat kencang. Satu, cluster industri. Tadi kan sudah gue jelasin. Dari situ otomatis biaya logistik mereka, biaya manpower mereka untuk mendapatkan spare part atau bahan-bahan pendukung untuk produknya itu pasti jauh lebih murah. Lalu yang kedua, logistiknya mereka dengan infrastrukturnya hari ini, itu kan sudah sangat, lu kemana-mana kan by tol, by kereta, udah se-convenience itu kan di China. Otomatis kan biaya logistik murah. Ketiga, kebijakan dari pemerintah mengenai returisasi pajak itu tadi. Jadi sebagai contoh ya, misalkan lu bikin satu produk modalnya 10.000 modal material. Otomatis lu harus bayar pajak 13%, berarti kan senilai 11.300. 1.300 kan sebagai pajak. Lalu lu tambah biaya jasa, biaya manufacturing dan lain-lain, lu jual let's say 15-20 ribu. Sisa 1.300 PPN yang selama ini lu bayarkan, itu lu bisa refund. Otomatis kan lu udah dapat income dari sana. Ya kan? Terus yang keempat adalah perihal bagaimana mereka ini penetrasi ke pasar. Penetrasi ke pasar. Jadi China hari ini tuh market sudah sangat saturated. Di lokal sendiri mereka itu udah oversupply. Otomatis mereka tuh harus keluarin barang. Karena kalau dia nggak keluarin barang, pabrik mati, pabrik stop produksi, dia jauh akan lebih rugi. Ini fenomena hari ini ya. Kenapa kok makin murah? Berarti kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Mereka udah punya pabrik nih, udah sempat punya pabrik. Mereka punya manpower. Tapi mau jual ke orang di sana udah muntah. Udah muntah. Berarti barang ini harus dibuang somewhere dong. Nah, berarti ini masuk akal dong, bro. Kalau misalnya logikanya itu begini, daripada bisa jadi mereka lebih rugi kalau stop produksi ketimbang jual keluar dengan harga modal mepet modal atau bahkan rugi dikit. Rugi, betul. Oh gitu. Betul. Kondisi faktanya kayak gitu. Gue kan dulu juga kerja di manufaktur kan. Ya kayak gitu kondisinya. Karena kalau lu diem, lu stop produksi, depresiasi mesin lu kan jalan. Depresiasi mesin. Kedua, lu kan nggak mungkin merumahkan orang kan. Karyawan lu harus gaji. Ketiga, ya manufacturing cost itu kan akan jalan terus. Listrik, mesin dan lain-lain lah, gas. Otomatis kalau lu stop, ya orang-orang mau makan apa yang di kantor lu? Nggak di pabrik lu. Jadi ini kondisi sekarang. Kenapa akhirnya mereka berbondong-bondong keluar dengan segala cara, baik yang cara legal maupun nggak legal ya, dan di seluruh dunia karena ya memang harus. Berarti bukan cuma di PIK doang ya guys. Ini global nih. Global. Lu sekarang di belahan dunia manapun lah, di Brazil, di Angola, di South Africa, mereka penetrasinya luar biasa. Baik yang G2G atau B2B. Oke. Nah, gue penasaran nih bro. Jadi mereka yang akhirnya banyak yang pindah ini, itu rata-rata yang pindah itu sebagai apanya nih? Mereka bukan pindah sih, mereka pasti akan lihat skala produknya ya. Kalau skala produknya kecil, dia pasti akan hanya jualan. Jadi dia mengekspor barang dia dari China ke Indonesia, lalu Indonesia import, dia akan jualin, distribusin barangnya dia. Tapi kalau manufaktur, karena mungkin beberapa produk, misalkan untuk dia supply ke pemerintah, building material let's say, atau apapun itu, diwajibkan, atau mobil misalkan, diwajibkan yang namanya TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, let's say 40% untuk building material, mau nggak mau kan mereka harus build pabrik di sini, set up pabrik di sini. Jadi itu sih. Cuman gue setuju banget sih dengan statement lo tadi, kalau misalnya mungkin mereka ke pressure juga ya, karena gue notice mereka tuh berani banget loh bro. Kayak mereka yang pindah, bukan maksudnya yang
gua nggak tahu lah udah pindah atau gimana. Yang penting para Pengusaha. Chinese mainland yang ada di sini itu, jujur Indonesianya jelek bro. Kayak tapi bisa bertahan dan bisa hidup dan bisa, lo ngerti gak sih? Mungkin satu pesan tadi ya. Kalau ditanya gimana nih orang Indonesia supaya bisa kayak orang China. Kalau etos kerja kan mungkin perlu bertahun-tahun lah untuk berubah habit dan lain-lain. Yang perlu ditambahkan tuh adalah berani matinya itu dulu. Itu yang gue admire banget sama orang China. Lu ke pabrik nih, lu minta sesusah apapun pasti dijawab bisa. Pasti dijawab bisa dulu. Nah ini by the way ini pas banget. Ini gue nggak tahu kenapa bisa pas banget kan. Gue hari ini kan gue podcast sama lu kan bro. Pas banget hari ini itu juga gue upload YouTube. Gue baru bikin video itu gue bahas kenapa tiga pembelajaran yang gue dapet dari China. Nah itu gue baru up sih teman-teman. Jadi boleh nonton juga. Nah cuman salah satunya itu gue bahas bener-bener mereka itu punya sifat yang begini. Kalau klien minta apapun, jawabannya itu akan bisa dulu. Yang penting nyarinya urusan belakang. Urusan belakang. Yang penting bisa dulu. Nah, itu yang gue admire. Sampai kadang kayak ya karena kita udah lama di China kayak udah tahu banget tipikal China nih. Makanya kita kejar. Tapi kalau orang awam pasti ya itu pesannya juga jangan tergiur ya sama manufaktur pabrikan China. Harus benar-benar cek dulu, due diligence dulu, background check dulu, kemampuan kapasitas produksinya dia seperti apa, baru kita order. Tapi hebatnya China, mereka bahkan belum mulai research-nya. Tapi kita minta apa, diiyakan dulu. Mereka efektif bro. Meeting hari ini, mereka bikin sampel, besok jadi, dikirim dulu. Nggak sempurna nggak apa-apa. Ada misal kita komplain mana ini gimana jelek gini feedback kan, mereka perbaiki. Tapi at least kan progress mereka itu mereka jalanin dulu. Nah kalau kita kan mungkin meeting bisa 3-4 kali, tapi researchnya belum keluar, sampel nggak keluar. Nah itu yang akhirnya kita kalah speed, kalah cepat. Nah kalau ngomong speed kecepatan kita harus belajar banyak di China. Makanya kemarin juga baru ada, gue lupa ya entah pengusaha Jepang apa China tuh yang bilang bisnis di Indonesia itu kebanyakan MOU-nya tapi nggak ada progres eksekusinya. Oke. Nah, ini juga fenomena yang memang benar adanya. Coba teman-teman notice nggak? Kalau misalnya kita minta apapun ya atau kita request apapun di sini di Indonesia, jawabannya itu rata-rata pasti kita usahakan Pak. Kalau memungkinkan Pak, kayak ngerti gak sih? Kalau di China jawabannya mau bisa dulu. Mau kondisinya memungkinkan, kayak mau lautan kebelah, kayak tetap dicariin gitu loh. Bener nggak? Iya. Sebenarnya plus minus ya. Gue juga sebel sebenarnya kadang sama China itu, karena kita di Indonesia mungkin terbiasa semua itu terstruktur kan. Yang kayak kita ngerjain hal misalkan ini harus gini, harus planning dulu, ini harus bener dulu nih birokrasinya. Nah sebenarnya ada satu negara yang menurut gue itu juga lambat tapi berhasil. Apa itu? Jepang. Jepang itu sangat lambat kalau mengambil keputusan. Kebetulan dulu perusahaan gue itu juga banyak berinteraksi sama perusahaan Jepang, jadi gue sedikit tahu lah mengenai culture bisnis mereka. Ngomongin kontrak kalau sama mereka atau ngomongin spek detail itu panjang banget and very detail. Itu kehebatannya Jepang. Tapi Jepang kenapa kok bisa hebat juga? Nah Indonesia itu kebiasaan dengan pola-pola Japanese atau Western minded, dimana attention to detail, lu harus gini, ditambah birokrasi kita. Jadi cocok nih combo, udah attention to detail tambah birokrasi, tambah makin lama kan. Kalau di China hal itu nggak ada. Mereka eksekusinya cepet banget, meskipun nggak sempurna. Nah itu kalau kita mau di situ, kita mau cepet, ya coba belajar dari China deh. Nah ini gue mau nanya juga bro, dan kita harus fair ya. Dari tadi kalau misalnya podcastnya berhentinya di sini itu seakan-akan kita itu agen pemerintah China gitu. Enggak ya guys. Itu kan tadi kita udah ngomong baik-baiknya nih. Iya. Tapi pasti ada dong dark side dari
kerja atau usaha atau bisnis di China gitu loh. Dari pengalaman lu ada nggak dark Ada. side-nya? Untuk mereka Jadi, orangnya ternyata apa gitu, cenderung apa gitu. Mereka itu karena tadi kalau bahasa Surabaya bonek ya, berani mati, Oke. itu akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Ya, tapi tidak berlaku untuk semua pengusaha China ya, tapi beberapa oknum yang akhirnya kalau kita bisnis import, kadang kan yang apes kita ketemu scam, kita ketemu pabrik yang mungkin nggak sesuai dengan yang disampaikan. Nah itu kenapa setiap klien-klien kita juga ketika mau import barang dari China, kita pasti bantu untuk due diligence atau background check. Karena banyak banget akan ketemu supplier dari China yang ngakunya pabrik, yang ngakunya punya kapasitas besar, tapi ternyata dia cuma trading company, atau bahkan even cuma makelar atau perorangan, yang dia sama sekali bukan bagian dari pabrik ini. Nah itu kan bahaya sebenarnya. Kenapa? Bahaya kan di quality-nya, dia nggak punya kontrol terhadap quality, kapasitas, pengiriman, lead time. Nah itu yang jadi kadang jadi trap lah buat pengusaha-pengusaha Indonesia yang mau mulai untuk import dari China. Berarti ini ya, kejadian makelar itu nggak cuma banyak di Indo, tapi di China banyak banget. Baik kan ya? banget, Kan mungkin banyak orang yang mulai impor dari China kan pasti mulainya di Alibaba 1688. Lalu mereka coba mulai keluar ke Canton Fair. Nah, di situ kan kita belum tentu ketemu pabrik. Yang kita temui yang gue sebutin tadi, trading gitu? company atau perseorangan, makelar. Cara ngebedainnya gimana? Ya kita harus due diligence, kita harus cek. Cek dalam artian kalau lu mau audit, lu harus audit. Kalau misalnya kalau skala lu gede dan lu punya capability untuk audit ke sana, lihat pabriknya, lu harus audit. Nah, kalau klien-klien kita, karena kita Feiwang sendiri ada representatif di sana, otomatis kita akan bantu cek untuk due diligence secara corporate atau company-nya seperti apa. Ini orang nih, misalnya si A, beneran nggak ada di perusahaan itu? Dia sebagai apa? Business license yang dia kasih ke kita sesuai nggak dengan faktanya yang terdaftar di pemerintah? Oke. Namanya dia ada nggak di misalkan di shareholder atau di direktur gitu? Nah, itu bisa dicek semua sebenarnya.